Annyeonghaseyo, 여러분. Kali ini Tony Songsengnim akan membahas tentang partikel ya atau bagian. Jadi partikel itu artinya bagian dalam bahasa. Ya, ini tambahan kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi i atau ga ini untuk menjelaskan ya. Jadi ini aturan, kalau Indonesia hanya satu, kalau Korea ada dua ya. Ini kalau Indonesia misalnya nanti untuk penjelasan berikutnya ya, i atau ga itu bisa diartikan misalnya orang gitu ya. Orang, maka orangnya, nah ini i atau ga itu. Misalnya saya, itu kan nggak jelas. Menjadi sayanya, nah tambahannya itu bisa disebut partikel ya, yaitu untuk penambahan atau penegasan dalam subjek. Gitu ya. Jadi kita bingung kalau ini penanda subjek, penanda objek Indonesia tidak ada soalnya ya, tidak dibahas sampai ke situ. Maka ini akan saya bahas dengan jelas biar kita mengerti arti i dan ga. Seperti aturan yang sebelumnya, dalam penulisan maupun dalam tata bahasa Koreanya, itu bahasa Korea selalu konsonan vokal. Maka kalau nanti dalam bahasa atau dalam kalimat yang dipakai itu berakhiran dengan bajim atau huruf mati, maka akan digunakan i ya, hidup berarti. Ini mati, hidup, mati. Maka misalnya buku, nah kunya kan huruf u, huruf hidup, maka pakainya huruf mati. Misalnya sendok, nah berakhiran dengan huruf k, sendok berarti huruf hidup. Itu ya. Nah, nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan dengan penulisannya ya, biar paham ya. Kalau kita berlatih bahasa Korea tidak dengan menulis itu maka akan sulit sekali. Maka biar kita logatnya dapat, kemudian tata bahasanya benar, kita harus bisa menulis dan membaca bahasa Korea dan aturan-aturannya itu. Jadi gampang, apabila kata itu berakhiran dengan huruf mati, maka tambahnya hidup. Maka kalau berakhiran dengan huruf hidup, tambahnya huruf mati, ini mati ga, gi kan mati, i itu hidup gitu ya. Nah, coba nanti mari kita bahas selanjutnya ya bagaimana aturan-aturannya. Nah, oke. Ini ada cinggu. Cinggu itu artinya teman ya. Cinggu itu artinya teman. Maka kalau berakhiran dengan cinggu berarti ini huruf hidup, maka tambahannya ga. Berarti cingguga, ini di sini ada tambahan ga. Nah ini nempel ya, karena ini partikel. Kayak di Indonesia teman itu menjelaskan temannya atau teman saya atau temannya itu nempel. Temannya gitu kan, nyanya nempel, maka ini cingguga berarti teman itu orang ketiganya, cingguga gitu, itu langsung nempel di depannya ya. Oke, ini cingguga isoyu ya, cingguga isoyu. Kemudian berikutnya buku, bahasa Koreanya cek ya, buku bahasa Koreanya cek. Nah, cek tambahannya cek, berarti tambahnya i karena ini huruf mati, berarti cegi nempel di sini, nggak boleh dispasi ya. Cegi lawan katanya opsoyo. opsoyu. Oke, kita baca 친구가 있어요. Ada teman. 짝이 없어요. Ini kebalikannya, tidak ada buku ya. 없어요 tidak ada, 있어요 ada ya. 없어요 tidak ada, 있어요 ada. 친구 teman, cek buku. 친구가 있어요. 짝이
없어요. Sudah paham ya untuk aturan penggunaan partikel ini, dan ini setiap kalimat-kalimat dalam bahasa Korea selalu ada. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia, kalau konteksnya sudah jelas, biasanya tidak menggunakan nya. Ya, ini bisa diartikan nya dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau konteksnya jelas, sudah tidak menggunakan. Dalam bahasa kita sehari-hari itu sudah menjadi kebiasaan. Makanya tidak begitu aneh gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Korea aneh karena nanti orang Korea selalu menggunakan ini ya. Cinggu berakhiran dengan huruf U tambahnya ga. Cinggu가 있어요. 책이 없어요. 친구가 있어요. Ada teman. 책이 없어요. Tidak ada buku. Oke, kita lanjutkan. Coba. Nah, oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Mari kita selesaikan latihannya. Kudu titik-titik isoyu ya. Kudu kira-kira isinya apa? Kudu. Tambahannya seperti ini apa? Betul, karena ini berakhiran dengan vokal, maka tambahnya konsonan ya. Berarti kuduga isoyu gitu. Nah, ini ada bajim di sini atau huruf mati ya. Berarti yonpil. Nah, yonpil tambah i gitu. Berarti tambah i. Maka karena ini huruf L kemudian depannya vokal, maka ini akan dibaca R ya. Ini gabung ya ke sini ya. Ini kan sebuah isian, maka ini saya dalam kurung ya. Ini biar nanti jelas isinya apa gitu. Makanya kemudian nanti ini digabung kalau tulis yonpil berarti jadi satu, maka dibaca yonpiri ya, R. Yonpiri 없어요. Oke. 구두가 있어요. Kalimat pertama 구두가, kemudian 있어요. Nah, satu kalimat. Yang keempat 연필이 없어요. Itu ya. Nah, sambil mengingat-ingat 1번 친구가 있어요. 2번 책이 없어요. 3번 구두가 있어요. 4번 연필이 없어요. Oke teman-teman, kita ulangi sekali lagi ya dengan kalimat yang berbeda dengan yang tadi. Maka ini kita pelan-pelan sambil diartikan ya, biar bisa paham tentang bahasa Koreanya maupun mengerti apa yang dimaksud kalimat-kalimat berikut ini ya. Ini seperti kemarin sambil dihafalkan. 1번 artinya nomor 1 ya. Il itu 1, bon nomor. 1번 nomor 1. Samusil, nah ini tambahannya i karena ini depannya huruf bajim. Bajim atau mati, maka samusiri ya jadi R ya. Samusil itu kalau berhenti karena ini ada tambahannya masuk kalimat maka jadi R. Samusiri odie isoyo ya. Samusil itu kantor ya, i-nya ini tambahan. Maka kalau berdiri sendiri nggak ada i-nya ya, karena ini hanya tambahan masuk kalimat ya, atau penanda subjek. Dalam bahasa Inggrisnya subjek gitu ya. Jadi penanda subjek yang dibicarakan atau pelaku kalau orang yaitu subjek. Maka kita kalau susah-susah subjek objek predikat kita langsung saja ya seperti ini. Kalau akhirannya huruf mati tambahnya hidup, kalau di sini ini hidup maka di sini mati. Ga ini ya. Maka ini samusiri odie isoyo. Samusil itu kantor, odi itu mana, itu di ya, isoyo itu ada, is itu ada. Maka samusiri odie isoyo. Jadi kantornya ada di
mana, karena odi itu artinya mana ya. Samusiri odie isoyu. Kantornya ada di mana gitu. Jadi dibalik ya, karena tatanan susunan dalam bahasa Korea itu subjek, objek, predikat, sedangkan Indonesia subjek, predikat, objek ya, SPO. Kalau Korea SOP gitu ya. Misalnya saya makan roti, berarti saya roti makan gitu. Saya minum susu, berarti saya minum susu, menjadi saya susu minum gitu ya. Maka ada seperti ini harus diperhatikan ya, biar nanti bahasa Koreanya bisa diterima oleh orang Korea. Berikutnya Ibon 모자가 예뻐요. 모자가 예뻐요. moja berakhiran dengan huruf A. Maka tidak ada bajim, berarti di sini ada giga. 모자가 예뻐요. moja apa? Topi ya. moja itu topi. Topinya 예뻐요. 예뻐 cantik. Topinya cantik. 모자가 예뻐요. Topinya cantik. 모자가 예뻐요. Topinya cantik. Kalau di sini ganti yoja misalnya. yoja가 예뻐요. Berarti yoja itu perempuan. Perempuannya cantik. Gitu. Oke. Selanjutnya sambon. Ya. 화장실이 화장. Wa ya, ini kurang ya. Ini A. Huruf A, H, O, A menjadi wa. Menjadi wajang siri, ini WC artinya ya. Wajang siri, odie, isoyo. Wajang siri WC, I tambahnya ya. WC-nya ada di mana? Odian mana? WC-nya ada di mana? Kemudian sabon. Omoni ya, omoni ya. Omoni artinya ibu. Omoni tambahannya ga. Omoni ga. Nah, ga yang kedua ini bukan tambahan, ini kata ya, asal kata dari kata yang artinya pergi ya. Beda ya. Omoni ga kayo. Berarti omoni ga ibunya pergi. Omoniga gayo, ibunya pergi. Omoniga gayo, ibunya pergi. Atau nyanya nggak usah ibu pergi gitu kan boleh ya. Karena nya itu untuk memperjelas subjeknya dalam bahasa Indonesia. Karena konteksnya kurang jelas mungkin ditambah nya itu ya. Kalau Korea ga ini kemudian bab ya. Ini B ya. BAB ya. Bukan bam tapi bab. Babi isoyu. Bab itu nasi. Bab tambahnya i. Babi isoyu. Nasinya ada. Babi isoyu. Nasinya ada. Babi isoyu. Ada nasi sama ya. Ceksangi ya. Ceksang itu meja. Ceksangi opsoyu. Opso tidak ada. Ceksangi opsoyo. Mejanya tidak ada. Kemudian yang terakhir ada di sini guail. Guairi isoyu gitu ya. Guairi isoyu. Lagi guairi isoyu artinya ada buah gitu ya. Ulang lagi. Guairi isoyu, ada buah. Kita baca lagi dari atas. 사무실에 어디에 있어요? 2번 모자가 예뻐요. 3번 화장실이 어디에 있어요? 4번 어머니가 가요. 5번 밥이 있어요. 6번 책상이 없어요. 7번 구아일이 있어요. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Sedikit-sedikit saja biar tidak membosankan ya. Nah, kita sudah sampai di sini. Ini ke tingkat
15 ya, kemarin 14 ini 15, pelan-pelan kita pahami dan setelah ini kita bahas yang enen, masih penanda subjeknya ya. Ini pelan-pelan dulu, mudah-mudahan nanti bisa diberi kemudahan ya. Yang lebih penting lagi harus belajar yang rajin, yang giat karena nanti biar mudah untuk menguasai bahasa Korea ya. Gitu, dan selanjutnya akan saya bahas enen ya, kemudian saya sambung lagi dengan fungsi iga dan enen. Kenapa tidak hanya satu saja? Kenapa ini make enen itu kapan, iga itu kapan? Akan kita sambung di video berikutnya. Ya, akhir kata, selamat belajar dan sukhwasew.